Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat dan diberi semangat untuk mengerjakan soal-soal daring dan juga menerima materi dari daring. Anak-anak, materi kali ini bab kita masih sama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada kali ini kita akan belajar menyajikan teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan objek. Jadi di sini kita harus bisa menentukan objek mana yang kita bidik yang akan kita jadikan observasi, pengamatan ya. Kita menentukan objek dulu. Setelah itu melakukan pengamatan terhadap objek. Jadi setelah kalian menemukan objek, misalnya kalian menemukan objek kursi. Lah, kursi itu nanti diamati, melakukan pengamatan terhadap subjek. Dari hasil pengamatan itu nanti kalian mencatat hal-hal yang penting, misalnya bahannya dari kayu, kemudian bentuknya apa, terus fungsinya apa, ciri-cirinya bagaimana. Itu hal-hal yang penting yang ada dari objek yang kalian amati itu dicatat. Setelah mencatat hal penting, yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah menyusun kerangka karangan. Jadi menyusun kerangka, jadi misalnya pada bagian 1 berisi apa, pernyataan umumnya, kemudian deskripsi bagiannya apa saja, kemudian lagi deskripsi manfaatnya apa saja, itu disusun secara kerangka, dibuat kerangka, sehingga nanti hasil teks kalian buat itu tidak melebar pembahasannya kemana-mana. Berikutnya, setelah kalian membuat kerangka, maka mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks utuh. Jadi dikembangkan menjadi teks atau wacana laporan hasil observasi yang utuh. Berikutnya, baik, setelah kalian mengetahui langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi, tugas kalian yang pertama, buatlah teks laporan hasil observasi. Jadi kalian harus membuat tugas mandiri tentang teks laporan hasil observasi. Setelah kalian membuat tugas tersebut, tugas laporan hasil observasimu, teksmu tadi itu, dianalisis struktur teksnya. Dari dianalisis ditunjukkan mana yang bagian pernyataan umum, mana yang bagian deskripsi bagian, terus mana yang bagian deskripsi manfaat, itu ditunjukkan. Setelah itu, kalian mengidentifikasi unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kalian sebutkan yang unsur kebahasaannya apa saja, kemudian kalimat pendukungnya apa. Misalnya di situ kalian menemukan kata kerja, kursi, terus kalimat pendukung kata kerja, misalnya kursi tersebut terbuat dari kayu, itu misalnya ya, itu termasuk kalimat pendukung dari unsur kebahasaan. Setelah itu, cara pengumpulan tugas ya. Tugas tersebut ditulis dengan tulisan tangan, kemudian hasilnya di screenshot, lalu diunggah di GCR, Google Classroom. Jangan lupa kalian menuliskan nama, kelas, dan juga nomor absen. Hal yang penting lagi yang harus kalian ingat yaitu kerjakan sendiri, jangan plagiat. Plagiat itu berarti kalian mengambil karya orang lain, hasil orang yang lain, kemudian mengganti menjadi karya kalian. Itu namanya plagiat, tidak boleh dilakukan ya. Harus murni dari hasil karya kalian sendiri. Baik, sekian anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.